tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Nikita Mirzani, sosok yang dikenal vokal dan blak-blakan, harus duduk di kursi terdakwa atas tuduhan pemerasan terhadap Reza Gladys. Namun, dakwaan pemerasannya malah hilang dari naskah utama. Tuduhan yang ternyata tak tercermin dalam dakwaan resmi yang dibacakan di depan hakim. Tidak ada pemerasan, tidak satu pasal pun menyebutnya. Padahal itulah narasi yang paling keras diputar. Nikita juga menegaskan bahwa sahabatnya, Mail, bukan pihak yang menghubungi Reza, melainkan sebaliknya. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Menurut Nikita sendiri, ada skenario yang lebih besar di balik ini semua. Ia menyebut bahwa target utama Reza Gladys bukan dirinya, melainkan pihak lain, yakni Doktif. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Mungkin karena dugaan isu pemerasan 20 miliar rupiah yang awalnya diarahkan ke Doktif ternyata tak menemukan cukup bukti. Maka bisa jadi arah narasi dialihkan. Dan Nikita dengan segala kontroversinya adalah sasaran paling mudah dijadikan tumbal opini publik. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan, terlalu janggal untuk dianggap biasa. Dakwaan yang lemah, konstruksi kasus yang longgar, dan proses hukum yang terkesan terburu-buru, seolah menyusun skenario yang sudah dirancang sejak lama. Jika sejak awal Reza Gladys yakin menjadi korban pemerasan, mengapa tuduhan paling serius itu justru tidak tercantum dalam dakwaan resmi? Apakah ini bentuk kelalaian atau memang tidak pernah ada buktinya? Surat terbuka Nikita Mirzani untuk meminta hukum ditegakkan secara lurus kepada Presiden Prabowo langsung dijawab lewat PP nomor 24 tahun 2025 tentang Justice Kolaborator. Itu adalah narasi yang belakangan menyebar di media sosial. Tapi apakah benar demikian? Mari kita luruskan secara hukum. Nah, Justice Kolaborator atau sering disingkat dengan JC ya, adalah pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar pelaku lain yang lebih besar atau jaringan kejahatan yang terorganisir atau sistematis. Dan GC ini bukan produk hukum baru di Indonesia, teman-teman. Bahkan sejak tahun 2012 di era PP 99 ya, status GC wajib dimiliki oleh pelaku kejahatan extraordinary crime untuk mendapatkan remisi atau bebas bersyarat, seperti tahanan narkotika, terorisme, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian PP 99 itu dicabut ya di tahun 2020 karena dianggap mengundang banyak masalah, menimbulkan diskriminasi antar narapidana, kemudian memicu overkapasitas lembaga permasyarakatan, dan memunculkan praktik jual beli surat GC. Nah, sekarang kita beralih ke era Presiden Prabowo ya, yang baru saja menaikkan PP nomor 24 tahun 2025 tentang Justice Collaboration. Jadi PP ini memang ditujukan untuk semua pelaku kejahatan ya, dari status tersangka, terdakwa, sampai terpidana. Ya, tujuannya untuk memberikan penghargaan atau apresiasi hukumnya kepada siapa saja yang membantu penegakan hukum, membongkar kejahatan yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini kan Nikita Mirzani adalah terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU ya. Pasal 3 TPPU itu adalah bagian dari extraordinary crime, teman-teman. Dan secara teori hukum ya, Nikita memenuhi syarat awal untuk mengajukan status sebagai GC. Dengan catatan, ia bukan pelaku utama dan bersedia membongkar siapa sih aktor intelektual di balik kasus dugaan pemerasan ini. Tapi menurut saya ya, itu bukan satu-satunya jalur Nikita Mirzani untuk bisa menjadi JC ya. Ada skenario kedua. Jadi jika uang 4 miliar yang diterimanya itu berasal dari kesepakatan diam-diam ya, untuk tidak mengungkap sebuah produk skincare yang diduga ilegal, maka Nikita Mirzani bisa saja sebenarnya mengakui itu sebagai pemufakatan jahat bersama pelapor, yaitu Dr. Reza Gladys. Nah, dari situ Nikita bisa membongkar ya, apakah benar skincare itu ilegal, siapa yang memproduksi dan mengedarkannya, serta menelusuri aliran uang yang bisa saja masuk ke ranah TPPU juga. Jadi secara garis besar, teman-teman, PP nomor 24 tahun 2025 ini memang bisa dianggap sebagai jawaban negara ya terhadap keinginan masyarakat untuk keadilan. Apakah Nikita Mirzani bagian dari masyarakat dan sedang menjalani proses hukum? Jawabannya iya. Dan apakah isu bahwa PP ini menjawab suara dari surat terbuka Nikita Mirzani benar-benar keliru? Tidak juga.
Karena meski tidak ditujukan secara personal, substansinya memang menyentuh semua orang yang sedang bersinggungan dengan sistem hukum termasuk di kita. Teman-teman netizen channel, hukum di Indonesia itu memang ditegakkan untuk akal-akalan ya. Tapi bukan berarti akal bulus. Yang dimaksud akal-akalan adalah yaitu tadi, harus pakai akal sehat. Karena kalau akalnya bolong ya hukum itu pun akan jadi tembok bolong, masuk angin keadilan, keluar angin kepentingan. Wajib. Atas perintah hakim tidak ada boleh warga negara siapapun di hadapan hukum sama. Equality before the law. Semua menghormati tata etik, ya, tata tertib, undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, peradilan di Indonesia, semua sesuai dengan tata tertib pengadilan. Siapapun dia. Kami, Mas, pakai topi saja tidak boleh. Kami pakai jaket saja itu tidak boleh. Kami pakai kaos oblong, padahal mungkin kaos oblongnya mahal, nggak peduli, Mas. Itu tidak boleh. Kami masuk dalam ruang sidang, itu tidak boleh pakai sendal jepit. Ya, itu sudah kode etik, itu sudah tatibnya. Ya, di mana dasar hukumnya? Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan kita. Itu sudah ada turunannya. Ya, sampai peraturan Mahkamah Agung dan sebagainya, itu sudah ada yang wajib semua warga negara mentaati. Ya, aksesoris itu melekat kepada diri perorangan, tidak melekat kepada hukum negara. Ya, kalau hukum negara menyatakan semua tatib, semua sama, maka tidak ada yang menempel di dalam pribadi seseorang aksesoris ya, kecuali maaf, misalkan aksesoris itu memang melekat yang dia tidak bisa lepaskan karena sesuatu hal medik misalkan. Contoh, maaf Mas, ya, dia ada luka yang masih ada, lalu dia tutup itu dengan masker. Tetapi atas sepengetahuan, kenapa Anda menutup wajahnya? Jadi nggak ada seenaknya dewek, mohon maaf ya, main pasang aja, yang lain nggak boleh tahu, itu nggak ada. Hakim akan tolak. Jaksa sendiri kan menggunakan masker membacakan dakwaan. Apakah itu merupakan pengecualian juga? Masker itu salah satu alat kesehatan. Ya. Tandanya jaksanya sakit. Tiga-tiganya menggunakan. Ya, sakit itu aja, simpel. Ya, bisa aja sakit tiga-tiganya, Mas, kita nggak tahu. Masker itu alat kesehatan. Ya, salah satu alat kesehatan untuk membantu kesehatan. Mengenai masker, itu diperkenankan atas izin majelis hakim. Kan kalau mohon maaf, doktit itu kan matanya yang ditutup. Ya, kan begitu Mas. Mata yang ditutup dengan sesuatu aksesoris pribadi dirinya yang dia buat. Itu bukan alat kesehatan, Mas. Itu untuk apa? Membuat apa ya? Tidak penuhlah orang mengidentifikasi dirinya seperti itu. Memang dokter juga mengatakan dia siap memberikan keterangan atau kesaksian ya, karena dia juga merasa hampir saja merasa menjadi korban juga ketika itu. Apakah pernyataan ini bisa dituangkan di muka sidang nantinya? Jadi gini Mas, dakwaan itu sidang di pengadilan itu asasnya terbuka untuk umum, dikecualikan sesuai dengan undang-undang, semisal peradilan anak, ya, atau pidana khusus disyaratkan dalam undang-undang tidak terbuka untuk umum dan atau tertutup, ya. Kemudian pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh JPU di sidang kemarin MM itu terbuka untuk umum. Ya, tentunya dakwaan itu kan harus kita analisis dengan seksama. Apa kata per kata, apa kalimat per kalimat dalam peristiwa yang disampaikan dakwaannya oleh jaksa kepada NM. Kan ada orang ketiga. Siapa orang ketiga itu? Peserta di dalam persidangan. Apakah menangkap hal yang sama? Ya, dari pembacaan dakwaan tadi. Lalu keluarlah ada dua orang yang di dalam bacaan dakwaannya oleh jaksa tadi, apakah dua orang ini yang tadi saya sampaikan di awal, keterangan
yang terkait masuk dua orang ini memberatkan terdakwa atau meringankan terdakwa, Mas. Kalau misalkan ternyata dalam keterangan dakwaannya jaksa ini memberatkan jaksa, maka jaksa bisa menyiapkan saksi, salah satu saksi-saksi di dalam agenda pembuktian saksi itu doktip, misalkan yang disampaikan itu dengan Dr. O, itu sebagai saksi jaksa. Pertanyaannya, kembali kepada pribadi dua orang ini, apakah dia berkenan menerima untuk sebagai saksi yang memberatkan? Pasti Mas memberatkan. Saksi-saksi jaksa itu sudah pasti sesuai adagium apa yang dilakukan dalam agenda konstitusinya, ya, agenda hukumnya, acara hukumnya, hukum acaranya. Jaksa itu memastikan bahwasannya bahwa warga negara itu bersalah. Jadi saksi yang dihadirkan pun menguatkan dakwaan untuk bahwasannya terdakwa ini bersalah. Jadi kalau misalkan doktip ini dan Dr. O ini menerima saksi menjadi saksi dari jaksa, ternyata kan memberatkan terdakwa, Mas. Pertanyaan kita bersama, positioning atau legal standing dua orang ini dalam perkaranya NF ini apa? Apakah keterangannya diambil oleh penyidik waktu di awal untuk meringankan NM atau sebaliknya, Mas? Kan gitu. Dan dari pihak pelapor korban juga menyiapkan saksi dalam peristiwa pelaporannya. Kan gitu. Apakah itu diambil oleh jaksa? Itu kembali lagi. Nah, ini ruangnya yang memang ini teori dan praktik hukum gitu loh. Yang masyarakat banyak sekali memang bukan domainnya. Itu domain kita, ya, gitu loh. Tapi ada kemungkinan besarkah kedua orang ini yang dibacakan oleh pihak kejaksaan nantinya menjadi saksi dari para pihak jaksa sendiri, Bang? Ya tentunya kalau mereka berkenan, Mas. Dan kalau kita bicara di awal ya,